Tim Presidium Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dan juga merupakan tim pemenangan Yosafat Kambu sebagai caleg dari Partai Golkar untuk DPR Provinsi Papua Barat Daya. Berkomitmen tetap mengawal perolehan suara Yosafat Kambu hingga penetapan. Karena perolehan suara Yosafat Kambu pada pemilu 2024 lebih banyak jumlahnya pada Dapil 1, maka tim Presidium berharap supaya kondisi suara itu tidak boleh diganggu hingga penetapan. Baik, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian para pemirsa. Kita bersyukur dan berterima kasih kita boleh ketemu lagi di jumpa pers di siang hari ini. Adapun nama saya Gad Sawyai, sarjana teologi, jabatan sebagai Sekretaris Presidium Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Dan di sebelah kiri saya paling ujung adalah Cek Fakdawer dari Kabupaten Raja Ampat, dan juga Pak Alpius Rumpaidus, Koordinator Sementara Kabupaten Raja Ampat, Keterwakilan. Dan di sebelah saya, sebelah kiri dekat dengan saya adalah Koordinator Presidium Kabupaten Tamrau. Di sebelah kanan saya, paling ujung adalah Pak Isir, Perwaki Pak Yulianus Isir, sarjana sosial dari Mebrat. Dan kemudian yang pakaian yang berwarna merah adalah Koordinator Kabupaten Kabupaten Sorong, Saudara Ruben Kami. Dan mewakili yang di sebelah kiri saya dekat dengan saya adalah Koordinator Sorong Selatan, Bapak Nicholas Fatari. Nah, kehadiran kami di siang hari keterwakilan ini adalah kami ingin menyampaikan untuk publik bahwa saat ini perolehan suara terbanyak di Partai Golkar adalah Dr. Andus Yosafat Kambu, dan kami sekalian dari keterwakilan yang timnya yang bekerja untuk beliau dari Presidium. Oleh sebab itu, kami tidak ingin untuk ada kutak-kutik suara yang sudah ada, lalu mau di-over ke sana, di-over ke sini. Itu tidak boleh. Dan hari ini kami sendiri tahu bahwa beliau akan memimpin lembaga yang terhormat ini, yaitu lembaga DPRD Provinsi Papua Barat Daya yang kita cintai secara bersama-sama. Kenapa kami menghimbau ini? Supaya publik tahu bahwa Pak Yos adalah pejuang Provinsi Papua Barat Daya 0 tahun sampai hari ini. Kurang lebih hampir 18 tahun, dan sampai hari ini beliau lagi masuk dalam bursa legislatif dan memperoleh suara paling terbanyak di Partai Golkar. Yang kedua, beliau adalah donatur utama untuk kita, untuk perjuangan provinsi ini, yang sekarang banyak orang tepuk dada bahwa saya adalah pejuang. Dunia tahu, semua orang tahu siapa yang sesungguhnya pejuang dan siapa yang tunggu di tikungan menuju pada waktu finish. Oleh sebab itu, ketika lalu persyaratan berikut, beliau adalah anak putra daerah, benar-benar tidak campur dengan darah apapun. Dia putra daerah yang harus memegang palu Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Daya. Dan kami himbaukan untuk semua kita, semua pihak, baik secara khusus internal partai politik, jangan sampai digeser suara dari Pak Yos kemanapun, atau ditambah sana sini untuk melengkapi seseorang untuk menduduki jabatan yang terhormat ini. Kita harus berikan tunduk, menghormati, dan memberikan apresiasi
memberikan penghargaan yang besar-besar, yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk beliau menjabat sebagai Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya. Semua sesorong rakyat tahu siapa itu Yosafat. Oleh sebab itu bukan karena segala sesuatu dan dia memperoleh suara banyak ini, ketokohannya itu yang orang salut, kepemimpinannya itu yang orang salut. Terkenal orang tidak pernah berbicara banyak, santun dan hormat kepada siapapun. Oleh sebab itu kami dari tim presidium secara khusus dan juga tim yang bekerja untuk beliau, kami tetap berjuang dan beliau harus menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Daya, memegang palu ketua untuk Provinsi Papua Barat Daya. Kita harus salut dan memberikan, sekali lagi kita harus salut dan memberikan penghargaan sebesar-besarnya. Sebagai internal politik harus bahagia, bersyukur ada orang yang ketokohannya masih ada dan akan jadi pemimpin di negeri ini, di sesorong raya, bagi semua seluruh calon anggota DPR yang ada. Walaupun belum dilantik, hari ini kami nyatakan bahwa Pak Yos akan memegang palu utama di DPRD, di Legislatif Provinsi Papua Barat Daya. Demikian penyampaian saya pada seluruh pemirsa semua pihak. Kami mohon maaf. Ini penyampaian dari hati kami yang sangat dalam untuk seluruh masyarakat. Mari lagi, sekali lagi kita berikan penghargaan untuk Pak Yosafat Kambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kesempatan yang indah ini, saya koordinator dari Sorong Selatan, juga jabatan adat sebagai Raja Inawatan. Nama saya Nicholas Fatari. Kesempatan yang indah ini, saya akan menambahkan sedikit bahwa bangsa yang besar menghormati para pejuangnya. Oleh sebab itu, saya hari ini mau katakan Pak Yosafat adalah orang salah satunya ketokohan yang harus kita angkat dan kita hormati. Selama perjalanan kurang lebih 17 tahun, hampir 18 tahun, beliau berkorban banyak bersama-sama kami ini. Dan di belakang kami ini adalah sebagian daripada tim perjuangan Provinsi Papua Barat Daya dari Presidium. Kesempatan yang indah ini, saya mewakili seluruh masyarakat Sorong Selatan, dua suku Tehit dan Imeko. Kami sangat mendukung Pak Yosafat Kambu untuk jadi Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya. Untuk penghargaan, karena beliau adalah betul-betul orang yang betul-betul menjadi tokoh, jadi panutan untuk bangsa dan negara di Republik ini, Bapak. Oleh sebab itu, kami mohon kepada partai yang dalam hal ini mengusung beliau sebagai calon, dan kita mengetahui bahwa suara terbanyak telah dimiliki oleh Bapak Dr. Andus Yosafat Kambu. Oleh sebab itu, mari kita hormati, karena Undang-Undang Otonomi Khusus telah berbicara bahwa orang yang menjadi tuan di tanahnya sendiri adalah orang Papua. Dan Pak Yos adalah salah satunya bapak mama orang asli Papua, dan dia punya hak untuk memegang jabatan tersebut ini. Oleh sebab itu, sebagai koordinator, saya berharap untuk marilah kita menghormati jasa-jasa perjuangan daripada Pak Dr. Andus Yosafat Kambu ini 5 tahun ke depan, agar apa yang dia perjuangkan itu dapat diterima oleh semua rakyat yang ada di Papua Barat Daya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Nama saya Yulianus Sisir, perwakilan tim Presidium Kabupaten Mebrat. Di siang hari ini kami melihat bahwa perjuangan Provinsi Papua Barat Daya merupakan perjuangan yang sangat berat, yaitu dari tahun 2007 sampai dengan 2022, dan kami melihat bahwa Bapak Yosafat Kambu adalah selaku ketua tim
Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang sangat berjuang dengan mengorbankan seluruh harta benda, seluruh materi dan seluruh materi. Dan di saat ini kita melihat bahwa dengan adanya pesta demokrasi melalui pemilihan legislatif, beliau telah memperoleh suara tertinggi di Provinsi Papua Barat Daya di Partai Golkar. Sehingga di saat ini kami melihat dan kami sampaikan kepada masyarakat Mebrat dan khususnya Partai Golkar agar beliau ini diangkat dan ditetapkan sebagai Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya sebagai penghargaan kepada beliau. Jadi itu yang kami harapkan dan merupakan pandangan bahwa beliau adalah tokoh masyarakat, tokoh pejuang yang sangat dihargai di provinsi dan di tanah Papua Barat Daya ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom kepada seluruh masyarakat Provinsi Papua Barat Daya yang kami sangat cintai. Saya atas nama Alfius Rumpairus, Koordinator Tim Presidium Pemekaran Kabupaten Raja Ampat. Secara pribadi, secara tim pemekaran, kami ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat dan seluruh pihak bahwa sebuah perjuangan hebat yang dibangun pada hampir 17-18 tahun di bawah pimpinan Bapak Yosafat Kambu merupakan sebuah ketokohan yang luar biasa, sehingga perolehan suara yang hampir 5.000 lebih dibandingkan daripada calon-calon yang lain itu merupakan sebuah aspirasi yang tanpa syarat didorong oleh masyarakat Provinsi Papua Barat Daya secara khusus Kota Sorong. Oleh sebab itu kami berharap secara internal partai, terutama kepada Partai Golongan Karya, tolong berikan kesempatan dan waktu kepada Bapak Yosafat Kambu yang memiliki suara mayoritas, yang secara otomatis membesarkan Partai Golkar, sehingga waktu dan kesempatan yang ada, harap Partai Golongan Karya memberikan kesempatan, ruang dan waktu kepada Bapak Yosafat Kambu untuk memegang palu kepemimpinan anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya. Pada hari ini sebuah isyarat sudah sangat penting untuk kita orang Papua. Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid 2 tahun 2021 PP 106 merupakan sebuah landasan penting di mana hak politik orang Papua sudah waktunya untuk diberikan, sehingga tidak ada lagi ruang yang harus diberikan kepada orang lain atau notabene adalah pendatang. Tetapi ini adalah waktu dan kesempatan. Kalau sudah ada isyarat untuk anggota DPR otonomi khusus yang didukung dengan PP 106, maka hari ini kami minta berikan ruang, waktu dan kesempatan itu. Berikan penghargaan kepada Bapak Yosafat Kambu sebagai pejuang tokoh pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Demikian yang boleh saya sampaikan untuk seluruh masyarakat. Tidak bermaksud untuk mengintervensi Partai Golkar, tetapi ini adalah aspirasi murni kami dari Presidium Pemekaran Papua Barat Daya. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan. Selamat siang pemirsa di seluruh Provinsi Papua Barat Daya. Perkenalkan, nama saya Julius Mirino, Koordinator Tim Presidium Pemekaran dari Kabupaten Tambrau. Perlu saya menjelaskan kepada semua pemirsa dan masyarakat di Sorong Raya, semenjak tahun 2007 sampai tahun 2022,
lahirnya SK atau Undang-Undang Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya bulan November tahun 2022, perlu saya menjelaskan dan menggarisbawahi bahwa ketokohan yang selama ini memperjuangkan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2022 adalah Bapak Yosafat Kambu. Perlu saya sampaikan, beliau kemarin mencalonkan diri sebagai DPR dari Partai Golkar. Beliau memiliki suara terbanyak dari semua partai Golkar yang di Provinsi Papua Barat Daya. Perlu saya menghimbau semua partai politik, kami dari Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya mewakili 5 kabupaten 1 kota sangat mendukung sekali agar Pak Yosafat Kambu mengambil kekuasaan sebagai Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya, karena itu adalah hak murni dan suara murni dari masyarakat dari 5 kabupaten 1 kota yang ada tinggal di Kota Sorong. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menghormati keputusan yang diumumkan apabila KPU mengumumkan dan kursi terbanyak adalah Pak Yosafat Kambu. Mari kita menghargai dan kita menghormati bahwa itu adalah perjuangan murni dari masyarakat yang ada di Sorong Raya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam untuk pemirsa yang ada di Papua Barat Daya. Terlebih khusus saya sebagai Ruben Kami, koordinator tim pemekaran Provinsi Papua Barat Daya dari Kabupaten Sorong, dan saya sebagai tokoh muda MOI yang ada di Kabupaten Sorong sangat mendukung dan sangat mendukung Pak Yosafat Kambu sebagai Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya. Maka dari itu saya sebagai tokoh MOI yang ada di khususnya Kabupaten Sorong dan Kota Sorong mengimbau kepada DPP atau pimpinan pusat Partai Golkar bahwa menimbang secara baik kepada Pak Yosafat Kambu sebagai Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya. Dan saya mau menegaskan, apabila beliau tidak memegang palu, maka saya yang berdiri di depan menyampaikan orasi bahwa ini adalah tokoh, daripada itu dedikasi tertinggi kepada beliau untuk memegang palu di DPR Papua Barat Daya, Ketua DPR Papua Barat Daya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.